Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Zinta Azhara Tarmizi, NPM B 1022446, kelas B, dengan mata kuliah Hukum Pidana Internasional. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai genosida dan pembantaian etnis, tragedi kemanusiaan era modern. Nah, untuk lebih lanjutnya dan lebih detailnya akan saya lanjutkan seperti berikut. Genosida sendiri itu adalah kebijakan penghancuran sistematis dengan niat untuk memusnahkan seluruh ataupun sebagian kelompok nasional, etnis, ras, ataupun agama. Seperti yang ada di tabel di atas ini, ada beberapa contoh yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada Armenia pada tahun 1915 sampai 1923, sekitar 1,5 juta korban akibat pembantaian sistematis dan deportasi paksa terjadi. Kemudian ada Holodomor dari Ukraina pada tahun 1932 sampai 1933, sekitar 4 juta jiwa tewas akibat kelaparan buatan yang dirancang untuk melemahkan perlawanan penduduk. Kemudian ada Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966, sekitar 15.000 orang korban di Jawa Timur akibat pembantaian anti-komunis oleh militer dan milisi sipil. Lalu ada pun juga dari Gaza bermula dari tanggal 7 Oktober 2023 hingga Februari 2026 tercatat 72,73 korban jiwa yang menunjukkan kehancuran akibat blokade panjang dan perang modern. Lalu, bagaimana sih mekanis penghancuran itu sendiri? Jadi genosida itu dilakukan melalui beberapa metode yang terencana, bukan dilakukan secara acak. Yang pertama itu seperti deportasi dan kamp konsentrasi, yaitu di mana penggunaan hukum untuk memindahkan paksa penduduk atau menempatkan mereka dalam kondisi kerja paksa yang mematikan. Yang kedua ada blokade dan kelaparan, yang dimana memutus akses terhadap kebutuhan dasar seperti pada kasus Holodomor dan Gaza sebagai senjata pemusnahan. Nah, adapun penyangkal atau tahap terakhir genosida, yaitu salah satunya adalah genosida ini tidak berakhir saat pembunuhan berhenti. Ada tahap penyangkalan atau denial yang akan dilakukan oleh pelaku-pelakunya. Yang pertama adalah menyalahkan korban atas nasib mereka sendiri. Yang kedua menggunakan propaganda untuk menghapus jejak sejarah. Yang ketiga ada memutarbalikkan fakta agar kejahatan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Nah, jadi teman-teman, genosida itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa atau yang biasa disebut dengan extraordinary crime, yang dimana membutuhkan perhatian kolektif dunia. Dengan pola-pola dan juga contoh yang telah saya terangkan tadi, mulai dari kebijakan sistematis hingga tahap penyangkalan, ada langkah awal yang penting untuk memastikan bahwa tragedi serupa tidak akan terulang kembali di masa depan. Nah, angka-angka yang saya sebutkan tadi, angka-angka korban jiwa dari terjadinya genosida tersebut, itu bukan hanya sekedar statistik, melainkan representasi dari hilangnya martabat kemanusiaan secara massal. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai genosida dan pembantaian etnis, tragedi kemanusiaan era modern. Sekian, terima kasih dari Puan Zinta Azhara Tarmizi. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.